Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Sarana Syafa dengan NIM J0304211021 di program Studi Teknik Komputer Angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB University kelas B1. Di sini saya melaksanakan tugas praktikum untuk mata kuliah rangkaian analog dan digital. Sebelumnya di sini saya sudah membuat 4 rangkaian, yaitu ada decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Sini saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing rangkaian dan menguji kebenarannya dengan tabel kebenaran. Pertama itu ada rangkaian decoder. Rangkaian decoder adalah rangkaian yang mengubah kode menjadi satu set sinyal, disebut sebagai decoder karena dapat melakukan kebalikan dari pengkodean. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang biasanya mendapatkan logika satu di salah satu inputnya saja. Mari kita uji apakah rangkaian yang saya buat ini benar hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran. Langsung saja kita uji rangkaian ini. Yang A dan B ini inputannya, dan yang ini merupakan outputnya, Y0, Y1, Y2, dan Y3. Jika kita beri nilai inputan A dan B itu bernilai 0, maka hasilnya itu Y0 akan menghasilkan output 1. Dan kita beri di input B itu nilai 1, maka yang bernilai output 1 itu di Y1. Apabila kita beri nilai 1 di inputan A, maka yang output bernilai 1 itu ada di Y2. Dan jika keduanya kita beri nilai inputan 1, maka yang akan bernilai output 1 yaitu di Y3. Ini sesuai dengan hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran yang saya buat. Selanjutnya ada encoder. Encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian yang mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder adalah rangkaian digital, kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan binarnya. Kita coba uji rangkaian ini apakah hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran. Ini merupakan inputan ada A, B, C, dan D. Dan di sini outputnya X0 dan X1. Jika keempat input itu kita beri nilai 0, maka hasil outputnya X0 itu 0 dan X1 0. Jika inputan A-nya kita beri nilai 1, maka hasil outputnya itu masih sama-sama 0. Jika inputan B kita beri nilai 1, maka hasil output yang bernilai 1 itu di X0. Jika di inputan C itu kita bernilai 1, maka hasil output yang bernilai 1 itu di X1. Jika kita bernilai 1 di inputan D, maka hasil outputnya X0 dan X1 akan bernilai 1. Selanjutnya itu multiplexer. Multiplexer adalah sebuah rangkaian digital yang berfungsi untuk memilih salah satu data dari sejumlah data yang ada pada input untuk diteruskan ke output, tergantung pada kombinasi input pemilih yang diberikan. Langsung saja kita simulasikan. Kita lihat hasilnya itu sesuai atau tidak dengan tabel kebenaran. Sini ada inputan A, B, S, dan Y ini merupakan outputnya. Jika di inputan A, B, dan S itu kita beri nilai 0, maka hasil outputnya di Y itu 0. Jika B kita beri nilai 1, maka hasil Y-nya itu masih 0 juga.
Jika kita beri nilai inputan A dan B itu nilai 1 dan S-nya 0, maka hasil outputnya 1. Jika A dan B itu benar-benar 0 dan S-nya 1, maka hasil output Y-nya itu 0. B-nya kita bernilai 1 dan S-nya bernilai 1, maka hasilnya itu 1. Jika hanya S saja S dan inputan A itu kita bernilai 1, maka hasil outputnya itu 0. Dan jika semua kita bernilai 1, maka hasil output Y itu 1. Selanjutnya ada demultiplexer. Demultiplexer pada dasarnya ialah sebuah decoder posisi yang mempunyai enable. Enable pada demultiplexer tersebut dipakai sebagai data input. Demultiplexer dapat disebut sebagai data distributor, yaitu sebuah rangkaian digital berfungsi mendistribusikan satu bit data input ke salah satu output dari sejumlah output yang ada. Multiplexer ini merupakan kebalikan dari demultiplexer. Langsung saja kita simulasikan dan lihat hasilnya itu sesuai atau tidak dengan tabel kebenaran. Ini merupakan inputan A dan ini S1, S2. Dan ini ada 4 output yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Jika ketiganya itu kita bernilai inputan 0, maka hasil outputnya semua bernilai 0. Jika S1 kita bernilai 1, maka hasil output itu akan tetap bernilai 0. S2 kita bernilai 1, hasil outputnya semua tetap bernilai 0. Jika S1 dan S2 kita bernilai 1, maka hasil output itu tetap akan bernilai 0. Jika A-nya saja kita bernilai 1, maka hasil Y1 akan bernilai 1. Jika A dan S1 kita bernilai 1, maka hasil output yang bernilai 1 di Y3. Jika A dan S2 kita bernilai 1, maka hasil output yang bernilai 1 itu di Y2. Dan jika ketiganya kita bernilai 1, maka hasil output yang bernilai 1 itu ada di Y4. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.